Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu. Kubilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis, sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja, sayang. Ya, aku tahu itu. Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Janet sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Janet mencuri barang-barangku, maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jana mendapatkannya. Tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku, hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup, dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya, seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan, jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna, karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah, dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat, dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba.
Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu. Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato. Hai semuanya. Terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama kakakku? Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas. Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang, seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis, aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan. Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu? Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya.
Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah, tak lupa menimpali. Kau tunggu saja, Agnes. Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak. Api! Api! Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir dua kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku, mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu. Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena aku ikuti jejak ayah, bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya. Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna. Sembilan 98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah, tidak mengherankan kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri.
Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system.
Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang, dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu, tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben. Temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar. Akulah yang menghapus akun IG Stella dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua. Dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah,
Aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademiku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya.
Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Min Jun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi dua golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10%, dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Min Jun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Terima kasih berkat Min Jun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Min Jun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Min Jun. Min Jun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Min Jun.
Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar, tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis, buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih, dan kami rutin FaceTime. Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, ku terima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Ku telepon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku. Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Airin. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku, dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan. Tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu,
Dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Lestan akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Minjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu, dia sama cewek. Carla? Tunggu dulu, postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan. Lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati? Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf Mingjun. Aku ingin Saat itu tengah malam ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian. Ancaman? Apa yang terjadi? Cepat kemasi barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu. Tapi kemana aku akan pergi dan bagaimana dengan kalian? Ke AS. Untuk sekarang Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke? Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy. Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan, keluar? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu. Trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Maksudku, keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Philips. Menyeramkan memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberikan Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi.
Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Phillips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone, apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, hah? Aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mal berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju, sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita. Keesokan paginya saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali. Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya. Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku. Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu, aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh. Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden. Dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami.
Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu, seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat, menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi, meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik. Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri. Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu. Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kunang-kunang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku?
Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. Aku masih menunggu hari di mana ibuku berkata, ini tak nyata, kita miliarder. Ini hanya supaya kau rendah hati. Tapi aku tahu itu tak akan terjadi. Dan aku tetaplah sederhana. Tapi maksudnya berlatar belakang sederhana. Hai, aku Edison dari Colorado. Sejak ayahku meninggal saat aku berusia 7 tahun, kami hidup miskin. Dan ibu marah setiap kali aku meminta uang padanya. Jadi, pergi ke perkemahan musim panas yang mahal seperti ini sepertinya tidak masuk akal bagiku. Tiba-tiba, seseorang merebut selebaran dari tanganku. Itu Katie dan Candice, cewek-cewek jahat di sekolah. Girls, apa kalian siap untuk trip ini? Rambut baru, kuku baru, baju baru, semua siap. Bagaimana denganmu, Eddie jelek? Ups, maaf, kami lupa kalau pecundang miskin sepertimu tak akan mampu ikut serta. Aku menahan air mataku saat mereka tertawa, kemudian pergi. Edison, kau baik-baik saja? Jangan dengarkan mereka, aku bisa membantu. Menjauhlah dariku, Leila. Cewek kaya sepertimu tak akan pernah mengerti. Kutepis tangannya dan berlari pergi. Kita lihat saja. Ibu sedang bersiap untuk shift malamnya dan sepertinya tidak sedang bad mood. Maksudku ini kesempatanku untuk bertanya. Ibu, aku perlu uang untuk camp sekolah. Ini kesempatan terakhir untuk... Kita hampir tak mampu bayar uang sewa bulan ini. Apa kau tahu itu? Carilah cara untuk menghasilkan uang sendiri daripada terus meminta padaku. Di usiamu sekarang kau masih saja tak pengertian. Tak pengertian? Apa ibu pernah mengerti aku? Aku benci betapa miskinnya keluarga kita ini. Dan lebih dari apapun, aku benci ibu. Aku langsung lari ke kamarku, mengemasi tas, dan segera meninggalkan rumah. Ini sudah jam 2 dini hari. Dan badai salju ini makin memburuk. Kuacuhkan puluhan panggilan dari ibuku. Tak mungkin aku kembali ke rumah itu. Sampai kapanpun. Rasanya membeku. Ku cari-cari dalam tas ranselku sarung tanganku saat, Alice in Wonderland, buku kesukaanku. Momen terindah di hidupku tiba-tiba datang kembali padaku. Saat ayah membacakan dongeng sebelum tidur setiap malam, aku tak pernah lupa matanya yang lembut dan suaranya yang hangat. Saat ku balik halaman dengan harapan bisa mengalihkan perhatianku dari badai ini, ponselku memberitahukan panggilan lain dari ibu. Aku harus memberitahunya untuk tak menggangguku lagi. Tunggu dulu, rumah sakit? Ibuku mengalami kecelakaan kerja? Segera ku kayuh sepedaku menuju ke sana, tapi badai yang menderu melemparkan tumpukan salju ke arahku. Aku tak bisa melihat apapun. Apakah ini sudah pagi? Kebalikan dari badai salju kemarin, semuanya tampak segar seolah sekarang musim semi. Tapi di mana aku? Tiba-tiba sebuah biji pohon ek raksasa terjatuh dan pecah jadi 2, yang di dalamnya terdapat selembar kertas. Selamat datang ke Wonderland. Apa aku sedang bermimpi? Bangunlah Edison, ibu membutuhkanmu. Berhenti membuang waktu melamun seperti ini. Tak lama kemudian terdengar jeritan melengking. Penyusup, tahan dia. Tiba-tiba, 2 lelaki asing berseragam mencengkram lenganku, memaksaku menuju lengkungan mawar kecil dan menyuruhku melewatinya. Aku melihat sekeliling dengan perasaan takjub. Aku berada di rumah kaca besar dan seorang pria berpakaian mewah sedang menungguku. Halo, aku Edward, Raja Wonderland. Selamat datang di kerajaanku. Ayah? Apa itu ayah? Ia nampak sangat mirip dengan ayahku. Aku hampir saja berseru. Ia menyambutku hangat dengan meja berisi hidangan mewah. Aku belum makan sejak kemarin malam, jadi aku tak bisa menahan diri untuk langsung melahapnya. Hanya ketika jam berdentang, aku teringat akan kenyataan. Ibu, aku harus menemuinya. Aku segera bertanya jalan keluar ke Raja Edward. Negeri ini indah, tapi ada monster yang menguasai gerbangnya. Aku tak tahu bagaimana kau bisa sampai sini, tapi jika kau ingin pergi, kau harus membawakan monster itu 3 benda yang berharga. 3 benda? Tanyaku. Ya,
Mari kita lihat apa ini. Kemudian Sir Edward mendekati pintu kaca dan berbicara dengan keras. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling tampan di antara semua? Yang mulia, Anda adalah yang paling tampan, yang paling elegan. Kami berharap bisa sesempurna dirimu. Ya, if I was you, I wanna be me too. Sekarang beritahu aku, supaya Edison bisa meninggalkan tempat ini, benda apa yang diperlukan? Untuk kabur dari negeri ini, dia harus mendapatkan sehelai rambut Rapunzel yang indah, shawl dari si tudung merah, dan lampu ajaib Aladin. Selesaikan misi ini sebelum jam menunjukkan tengah malam atau terjebak di dunia ini selamanya. Apa? Apa kau serius? Di mana aku bisa temukan benda-benda itu? Jangan khawatir, aku akan mengutus Arthur, pengawal terdekatku, untuk menemanimu. Saat itulah seorang pria tinggi tampan kira-kira seusiaku muncul. Hai gadis kecil, tak ada waktu lagi, kita harus pergi sekarang. Kemudian dia memberikan pakaian dan menyuruhku untuk berganti. Setelahnya kami melewati gerbang yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini tak lagi menuju Taman Mawar Merah, melainkan ke saluran pembuangan bawah tanah. Iu, apa yang kita lakukan di bawah sini? Ini bau. Arthur tak berkata apa-apa dan dengan cepat menemukan tangga menuju ke atas. Aku segera mengikutinya dan ada jalanan yang ramai di depanku. Kuperhatikan semua orang sedang melihat sesuatu. Itu rambut pirang panjang terjuntai dari geria tawang pencakar langit. Hah? Rapunzel tinggal di gedung Empire State? Konyol! Kami segera berjalan menuju ke sana, tapi tempatnya dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana kita bisa masuk? Itulah kenapa ku bilang pakai ini. Jadi dengan mudah kami berbaur dengan pembantu dan pelayan memasuki gedung. Wah, aku tak pernah menginjakan kaki di rumah semewah ini. Siapa kau? Tertegun aku menoleh ke belakang dan melihat Rapunzel dalam dongeng Grimm, berdiri tepat di depanku. Tapi tunggu, kenapa gadis ini tampak tak asing? Leila, apa ini kau? Oh astaga, aku tahu kau kaya, tapi aku tak menyangka kau tinggal di rumah seindah ini. Kau mengenalku? Dengan bersemangat kutunjukkan padanya foto sekelas kami. Leila tampaknya sangat tertarik dengan foto itu, tapi dia tak bisa mengingat apapun, dan memintaku lebih banyak cerita tentang sekolah. Saat aku bercerita tentang teman-teman kami padanya, Arthur berbisik. Kau perlu melanjutkan tugas sekarang. Oh. Ini sudah 2 jam. Dengan berhati-hati aku memilih kata untuk meminta sehelai rambutnya, dan tentu dia mengiyakan. Tapi saat kami akan pergi, dia berpegang erat padaku. Kumohon tinggallah bersamaku, pakaian, sepatu, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Yang ini juga, semua barang-barang mewah ini akan jadi milikku? Ya, tentu saja. Sadarlah, apakah sudah lupa apa tujuan kita ke sini? Apa kau menyerah tak bertemu dengan ibumu lagi karena hal ini? Aku minta maaf Leila, tapi aku sungguh harus pergi. Ibuku sedang dalam bahaya. Kalau begitu kumohon ajak aku bersamamu. Aku tak bisa lagi berada dalam rumah mengerikan ini lagi. Ayolah, kau punya segalanya yang ada di bumi ini. Ini seperti surga. Tidak, ini adalah neraka. Semua benda ini tak berarti. Yang kuinginkan adalah kebebasan, sekolah, teman-teman, dan bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ternyata setelah orang tuanya bercerai, ayahnya lakukan apa saja untuk menangkan hak asuh dan menahannya di sini hanya untuk menghasilkan uang dari rambut pirangnya yang indah. Aku rindu ibu. Aku lebih suka tinggal di rumah kecil yang kumuh daripada tempat yang dingin dan mentereng ini. Aku tak bisa meninggalkannya di sini. Tiba-tiba aku ingat bagaimana Eugene menyelamatkan Rapunzel di film. Jadi setelah mendapat persetujuan Leila, aku memotong pendek rambutnya dan kami bertiga kabur dari geria tawang ini. Kami mengantari Leila ke sekolah di mana ibunya sudah menunggu. Hal paling sederhana seperti kebebasan, teman, atau seseorang yang sungguh peduli pada kita jauh lebih berharga daripada benda-benda material yang semu. Sayangnya, aku selalu mendambakan yang tak kupunya dan memandang remeh apa yang kumiliki. Ayo, kenapa kau masih saja berdiri di sini? Hah? Kita harus masuk kelas juga? Tak ada waktu untuk ini. Kita harus mencari si tudung merah. Tanpa sepatah kata, Arthur menyeretku pergi begitu saja, hingga akhirnya berhenti di depan seorang gadis yang mengenakan syal di kepalanya. Ini dia, orang yang kau butuhkan. Aku melambai ke arahnya, tapi dengan dingin dia hanya mendongak dan bertanya, apa maumu? Hah? Si tudung merah tak lain adalah si Katie? Aku akan langsung saja. Aku butuh syal merahmu. Apa kau bisa? Permisi? Ini Gucci. Kau tahu berapa harganya? Ini bahkan edisi terbatas. Lihatlah dirimu, kau mungkin bahkan tak punya sepeser pun atas namamu. Ya, itu benar, tapi aku sangat memerlukan shawl ini. Aku akan lakukan apa saja yang kau mau.
Baiklah, kuharap kau tak menyesal mengatakan itu. Tepat setelahnya, sebuah mobil mewah datang menjemput kami. Kami berhenti di perkebunan apel, yang mana tak asing bagiku karena itu tempat ibuku bekerja. Nah, aku ingin memanggang pai apel untuk ibuku, jadi ambilkan aku sekotak apel. Ingat, kau harus melakukannya sendiri. Temanmu di luar. Ibuku bahkan bisa memetik rata-rata 12 kotak sehari. Jadi, satu kotak mudah saja. Tapi siapa yang mengira satu kotak itu sebenarnya adalah sebuah wadah berisi hampir 500 kilo apel. Apa dia ingin memanggang untuk seluruh kota? Oh, aku kelelahan. Siapa di dunia ini yang bisa memetik apel di bawah panas terik seperti ini selama berjam-jam? Kepalaku mulai berputar-putar. Hilang keseimbangan, aku terjatuh dari tangga. Untungnya, Arthur menangkapku tepat waktu. Tetap saja ibumu melakukan ini setiap hari. Bisa kau bayangkan betapa kerasnya dia bekerja untuk menghasilkan uang demi keluarga? Mungkin itulah kenapa ibuku selalu letih dan emosian. Tiba-tiba aku sangat merindukannya. Aku akhirnya memanen cukup banyak apel dan membawanya untuk ditukar dengan shell itu. Tapi Katie masih menyuruhku untuk memilih 10 apel yang sempurna. Tak peduli yang mana yang kupilih, dia mengerutkan kening tanda tak puas. Apel ini tak bagus. Yang ini juga. Ada goresan 2 sentimeter. Kau berlebihan, ini semua sama. Tak mungkin, semua untuk ibuku harus yang terbaik. Dia sakit dan aku perlu pai apel yang sempurna untuknya. Kemudian Katie memberitahuku kalau saat ibunya hamil, dia sedang sakit. Dokter menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya untuk keselamatannya, tapi dia menolak dan merisikokan nyawanya melahirkan Katie. Mendengar cerita itu, mataku secara alami berkaca-kaca. Kenapa sekarang? Apa kau lelah dengan pekerjaan kecil ini? Tidak, aku hanya sangat merindukan ibuku. Aku sangat ingin kembali padanya. Aku menyadari kalau bahkan Katie, cewek jahat tak berhati itu masih mencintai ibunya sebesar ini. Tapi semua yang kulakukan hanyalah meminta dan memohon-mohon pada ibuku. Aku anak yang buruk sekali. Jika kau sangat menyayangi ibumu, kau tahu harus bagaimana mulai sekarang. Bantu aku mengantar hadiah ini ke ibumu yang berjasa, oke? Dan ini, ambillah dan lengkapi misi itu. Akhirnya, kami sampai. Persinggahan terakhir adalah sebuah museum. Arthur berkata kalau ada ruang rahasia dengan lampu ajaib. Tapi mendapatkan kunci ke ruangan itu sudah cukup merepotkan. Laser keamanan tersebar di mana-mana, jadi kami masuk melalui sistem ventilasi. Arthur mengikatkan tali melingkari pinggangku lalu perlahan-lahan menurunkanku ke tempat kunci itu. Sedikit lagi dan ku dapatkan. Tapi segera saat ku sentuh kunci itu, setetes keringatku jatuh menyebabkan alarm menyala. Para penjaga segera masuk dari pintu, tapi untungnya Arthur menarikku tepat waktu. Kami berhasil keluar dari sistem ventilasi, tapi tempat ini seperti labirin, lalu Arthur menarikku sembunyi di balik dinding. Sedikit demi sedikit, wajahnya kian mendekat ke wajahku, dan jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, seluruh dinding di belakangku bergerak. Ternyata ada tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah, dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk temukan ruangan itu. Hah? Di mana lampu ajaib itu? Arthur mendekati satu-satunya benda di ruangan itu, sebuah proyektor. Dia menyalakannya, lalu pada dinding putih muncul gambar ibuku yang lelah setelah sepanjang hari bekerja. Tapi begitu pulang ke rumah, dia masih datang memeriksa apa aku tidur nyenyak. Gambaran dirinya yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaanku. Di atas segalanya, dia sesungguhnya tahu mengenai trip camping itu dan berusaha bekerja lembur supaya aku bisa ikut. Waktu menipis, kau harus segera kembali dan menyerahkan benda-benda ini. Aku berusaha kembali tenang dan dengan cepat menyeka air mataku lalu pergi dengan Arthur. Aku akan segera kembali bersama ibuku. Aku akan kembali, tolong bawa aku ke gerbang. Tiba-tiba, bunyi berdentang membuatku terpaku. Aku minta maaf, tapi waktunya habis. Kau sudah gagal dalam misi ini. Tapi kenapa khawatir? Tak terlalu buruk berada di sini. Kau akan punya segala yang kau inginkan. Dengan cara apapun, tolong antar aku ke monster itu. Aku tak butuh yang lainnya. Aku hanya ingin bersama dengan ibuku. Aku telah bersikap abai selama ini. Aku tak bisa meninggalkannya saat ia sangat membutuhkanku. Sebenarnya tak ada monster di sini. Itu keserakahan, keegoisan, dan sikap tak bersyukur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi aku bisa tahu kau sudah mengalahkan monstermu dan memetik pelajaran. Jadi, kau bisa menuju ke ibumu sekarang. Hah? Semuanya menjadi sangat terang. Di mana aku? Sayang, kau bangun. Syukurlah. Seseorang meremas tanganku. Itu adalah ibu. Ibu memberitahuku bagaimana dia pingsan di tempat kerja karena terlalu lelah.
Kemudian dia tahu kalau aku terjatuh dari sepedaku di badai salju dan tak sadarkan diri. Ini sayang, ibu meletakkan sejumlah uang di tanganku. Sekarang kau bisa pergi ke trip camping. Aku sangat menyesal membuatmu kesal dan aku janji akan bekerja lebih keras lagi supaya kau tak kekurangan. Aku pun menangis dan menggelengkan kepala. Aku tak memelukkannya. Aku tak ingin ibu bekerja lembur dan membahayakan kesehatan ibu untukku. Ibu sehat dan ada di sisiku saja yang kubutuhkan. Bu, tolong maafkan aku atas semuanya. Saat kami usai berpelukan, kulihat seseorang berdiri di ambang pintu. Arthur. Ternyata Arthurlah yang menyelamatkanku di badai salju itu. Terima kasih banyak, kau satria berbaju zirahku. Kapan saja, aku lega kau baik-baik saja. Aku bersungguh-sungguh, aku tak akan menyelesaikan misi itu tanpamu. Hah? Misi apa? Menatap matanya yang indah itu, jujur aku merasa seolah dia dikirim ayahku untuk membantuku belajar dari kesalahanku dan mensyukuri apa yang kupunya. Lupakan, aku hanya lega kau ada di sini. Hai guys, kembali lagi bersamaku Mia, putri dari negara yang tidak boleh disebutkan namanya. Kisahku sudah diceritakan, tapi jelas kalian tidak puas dan ingin melihatku jatuh dari tebing itu, ya kan? Iya, jadi diamlah, dengarkan baik-baik. Tidak, ayo lupakan itu. Ayo kita langsung menyelam. Tiba-tiba, Grace menerjang untuk mendorongku ke ujung tebing. Tidak. Kau tahu bahwa Liam dan kami berdua tidak ingin pernikahan ini. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Grace menangis terseduh-seduh. Aku tahu itu. Aku tahu kau juga tidak menginginkannya. Tapi Liam dan kami membicarakannya dan dia bilang tidak mungkin kami bersama. Karena aku lupa status bangsawan dan aku hanya rakyat jelata sekarang. Dan lebih buruknya, sepertinya Liam mengikuti perintah kerajaan dan menerima pernikahan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mia terkejut melihat sisi lembut Grace ini. Ia berjongkok untuk menghibur Grace ketika tebing tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh dan ia terjatuh. Grace terlalu terkejut untuk menahan Mia. Merasa sangat bersalah dan hancur, Grace kembali ke istana untuk memberitahu Ratu tentang apa yang telah terjadi, dan Ratu segera memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Grace harus menghadapi hukuman penjara. Liam mengunjunginya dan meminta maaf karena tidak dapat membelanya, serta berjanji untuk menunggunya. Ratu sangat berduka dan menyesali apa yang telah ia lakukan kepada sang putri sehingga ia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk beramal. Tidak lama kemudian, Raja juga terbangun dari komanya dan pencarian untuk menemukan Mia tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Suatu hari saat menjalankan tugas istana, Raja dan Ratu tiba di desa Wellspring. Di sana mereka melihat seorang anak laki-laki yang tampak persis seperti putri Mia. Ratu mendekati anak kecil itu untuk bicara. Ketika ia memanggil orang tuanya, Ratu berbalik dan melihat putri Mia dan Will bersama. Di sana, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada hari kecelakaan putri Mia, Grace benar-benar menemukannya dan membawanya kembali ke desa Will. Kemudian, seorang tabib mengunjungi Mia dan merawatnya. Setelah bangun, Mia memutuskan untuk tinggal di Wellspring untuk membantu mengembangkan desa menjadi komunitas yang lebih baik. Tanpa sepengetahuannya, Grace telah menanggung semua kesalahan agar keluarga kerajaan berhenti menyelidiki kecelakaan itu dan mencari tahu keberadaan sang putri. Grace telah mengorbankan kebebasannya agar sang putri bisa memiliki kebebasannya. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Grace, Mia segera kembali ke istana untuk memaafkannya. Keduanya berpelukan sambil menangis. Semua kesalahpahaman antara Mia dan Ratu juga telah diselesaikan. Putri Mia dan Will kembali ke istana, sementara Liam dan Grace akhirnya berkumpul juga. Itu adalah akhir yang bahagia dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Karena sang putri saat ini sedang pergi, kedip-kedip. Aku tanya kalian semua, akhir cerita mana yang kalian suka? Beritahu aku di kolom komentar dan sang putri akan selalu menjenguk kalian. Karena dia sibuk menjalani hidup bahagia selamanya. Dah. Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun. Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang, kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka loh Dana, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik.
Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu bentar akhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku pulang cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati. Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pie apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi, mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Jet. Besoknya, aku langsung beritahu Troy dan Kera rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir. Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntitku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari, dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan. Andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kiera menyiapkan kencan untuk ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kiera segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, hah? Inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. Menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal, tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah, apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku, dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku. Jadi, kau Alpha? Ya, tapi bagaimana kau tahu? Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladonna, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apa lagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah.
Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraan yang ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku bakal lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas. Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladonna, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar. Ladonna, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu, lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke? Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu, tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu, dapatkan dia, Bu. Dan seperti itulah, adegan romantis di beberapa tahun yang lalu diperagakan kembali tepat di depan mataku. Ibuku basah kuyup, berlari menerobos hujan dan menabrak ayahku. Ayahku menunduk untuk membantunya berdiri, menatap matanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Aku masih kaget saat ayah segera menuju arahku dan menyeretku kembali ke mobil. Bagaimana kau kenal wanita itu? Aku bertanya ke sekitar. Hentikan saja, jangan pernah temui dia lagi, paham? Reaksinya yang ekstrim merupakan bukti kalau ibu sungguhan berarti. Mereka pasti akan kembali bersama segera karena mereka memilikiku. Ikatan spesial mereka. Malam itu aku menelpon ibu. Ibu pasti sangat sedih. Tak apa sayang, aku sudah terbiasa dengan itu. Keluarga ayahmu. Biarlah, ulang tahunmu segera tiba. Ladonna, kau ingin hadiah apa? Aku hanya ingin ibu bersamaku. Ya sayang, andai kita bisa merayakannya sebagai sebuah keluarga. Itu dia, aku bersikeras ayah mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Kuundang semua temanku dan kenalanku. Saat pestanya dimulai, aku naik ke panggung dan berterima kasih ke semua orang karena sudah datang. Yang terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang membawaku lahir ke dunia ini. Ayah, ibu, silakan bergabung denganku. Aku percaya kalian semua sudah kenal ayahku, tapi ibuku, Alpha Garrix. Kerumunan mulai bicara dan menunjuk. Sekarang ayah harus mengakuinya. Tolong, ini salah paham. Nona Garrick di sini hanya teman lama, dan sepertinya dia jadi akrab sekali dengan putriku, yang mana sungguh mengagumkan. Mari bersulang untuk ulang tahun putri kecil kita. Sulit dipercaya, dia berkomitmen penuh untuk mengabaikannya. Saat para tamu undangan sibuk mengobrol, ayah menarikku ke sebuah ruangan. Ayah tak berhak untuk marah di sini. Teman lama, ayah benar-benar pembohong. Alpha adalah ibuku. Bukan, dia wanita materialistis. Dengar, tak ada waktu sekarang. Kapan ayah pernah punya waktu untukku? Ayah hanya menghela nafas, minta maaf kemudian duduk untuk memberitahuku bahwa dulu saat awal dia memulai bisnisnya gagal, tapi dia tak mau minta bantuan ke keluarganya. Ibu mencacinya, mengatakan dia pecundang bodoh yang tak mau manfaatkan kekuatan keluarganya. Tak bisa mengubah pendiriannya, ibu pergi setelah aku lahir. Tidak, bukan hanya itu saja. Aku minta maaf Robert, aku seharusnya tak muncul ke sini. Ini kesalahanku. Ibu tiba-tiba pingsan. Panik, aku dan ayah membawanya ke tempat tidur. Malam itu, terus kuperiksa ibu, lalu tertidur di sampingnya.
Aku terbangun karena notifikasi ponselku, jadi dengan cepat aku keluar untuk memeriksa tanpa membangunkan ibu. Oh astaga, ratusan artikel mengenai ayahku muncul. Foto lamanya dengan Jet dan dengan ibuku ada di semua berita. Pers mengatakan kalau ayah serigala berbulu domba. Ayah dibombardir panggilan telepon dari lusinan saluran berita. Itu dia, hanya Alfa yang punya foto-foto ini. Ayah, dengar, bagaimana mungkin orang serapu itu bisa lakukan sesuatu? Tiba-tiba, kulihat ada sosok yang berada di pintu kamar ibuku. Aku dan ayah berjinjit untuk menangkapnya. Aha, kena kau. Hah? Kiera? Kiera menyatakan kalau ibuku sangat mencurigakan, jadi dia harus mengawasinya. Aku bersumpah dia berpura-pura. Ku dengar dari telepon barusan. Cukup, Kiera. Kau sudah kelewat batas kali ini. Aku tak mau teman yang picik. Pergilah. Kiara tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi. Begitu juga ayah. Demo di jalan nomor 4 masih berlangsung? Baiklah, aku datang. Selalu kerja, kerja, kerja. Apa semua orang asing itu lebih penting baginya daripada istri dan anaknya? Hari berikutnya, Troy meminta untuk bertemu di taman untuk kabar terbaru. Jadi kucurahkan segalanya padanya. Aku tak percaya ayah menolak ibu hanya untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Ayah tak menghasilkan uang sebanyak saat ia menjalani bisnisnya. Mengapa ia begitu yakin dengan pekerjaan ini? Aku dulu juga berpikir seperti itu tentang ibuku, tapi kemudian aku sadar kalau dia tak lakukan pekerjaannya untuk uang atau ketenaran, tapi hanya karena berkontribusi untuk masyarakat. Aku sekarang sepenuhnya mendukungnya, karena itu merupakan tujuan hidupnya, mungkin sama dengan ayahmu. Apa yang Troy katakan membekas di benakku, memang masuk akal. Jika ayah menginginkan kejayaan, ada banyak cara lain yang tidak mengharuskannya kerja keras setiap hari seperti ini. Troy selalu pengertian terhadap ibunya. Sedangkan aku, tak pernah kudukung ayah saat ia harus membagi waktu antara pekerjaannya dan aku. Saat aku sampai di rumah, ibu tak ada, hanya sepucuk surat di meja. Ibu mengatakan ia sakit keras dan tak punya banyak waktu. Itu kenapa ia ambil resiko untuk bersamaku. Tapi sekarang kondisi kesehatannya makin parah, ia tak ingin aku melihat kondisinya yang memprihatinkan, jadi ibu pergi. Aku langsung menelponnya. Bahaya sekali berada di lokasi konstruksi yang terbengkalai ini. Tolong jangan datang. Aku hanya perlu kau tahu aku menyayangimu, Ladona. Aku langsung tahu di mana ia berada saat ia mengatakannya. Aku segera datang, tapi di pintu ada kru bertampang seram mendekatiku. Jangan khawatir manis, mereka teman kita. Dengarkan saja mereka. Mereka tak buang-buang waktu mengikatku lalu menelpon ayah. Segera saat ayah tiba, ibu menyudahi aktingnya. Ternyata dia berencana mendekatiku setelah tahu ayah terpilih menjadi wali kota. Keinginannya untuk kembali bersama kami hanyalah untuk memperalat ayah. Tapi tak berhasil pada ayah, jadi ia nekat bertindak sejauh ini. Tanda tangan di sini dan putri kita akan selamat. Banyak orang akan bangkrut jika itu kutanda tangani. Jangan pernah mengira kau bisa membodohiku. Kau tak peduli dengan putrimu? Atau kau masih mengadakan para polisi tak berguna itu? Nyonya, Anda meremehkan para penegak hukum kami. Itu Troy dan Kiara, diikuti oleh para polisi yang menyamar datang dari segala penjuru. Ternyata Kiara sebenarnya mendengar panggilan telepon yang dilakukan Alfa ke kaki tangannya. Dia lalu memberitahu Troy dan meminta ibunya untuk menyelidiki Alfa. Kebetulan, polisi juga sudah mengincar Alfa karena dia terlibat dalam penipuan yang membuat para penyewa terlilit hutang besar. Dia berkolusi dengan mantan wali kota dan sekarang ingin melanjutkan penipuan itu dengan ayahku. Sebelum dia dibawa pergi, Alfa masih menangis dan memohon bantuanku. Aku tak lebih dari boneka bagimu dan sekarang kau membahas soal cinta ibu? Penipu sepertimu layak untuk dibawa ke meja hukum. Setelah penangkapan Alfa, aku menangis. Dia ibuku. Itu satu-satunya kebenaran dari semua kebohongan itu. Ayah memelukku dan mengucapkan maaf atas segalanya. Ini semua salahku. Dengan bodohnya aku jatuh ke perangkapnya karena aku ingin seseorang merawat kita. Ayah minta maaf Ladona, kau telah melalui banyak hal karena aku dan pekerjaanku. Tak apa ya, sekarang aku tahu betapa bermaknanya pekerjaanmu. Aku bangga menjadi putrimu. Dan kalian berdua, terima kasih. Kuputuskan untuk ikut kelas masak untuk mendukung ayahku dengan lebih baik. Dan jamuan makan ini adalah hasil kerja kerasku. Tapi bahkan sebelum ayah sempat duduk, panggilan darurat datang. Dia merasa bersalah, tapi dengan lega kukatakan, baik ayah akan kusimpankan untukmu. Aku agak kecewa, tapi toh ini pekerjaannya, dan jika itu tak bisa diubah, kenapa tak belajar menikmatinya? Beberapa saat kemudian, para kuda nil lapar ini sudah datang. Tapi hei, baru saja muncul di pikiranku, bagaimana kalau ibu Troy? Ibunya juga lajang dan akan terlihat serasi dengan ayahmu ya kan? Tidak aku sudah sadar ayah sudah punya kecintaan dalam hidupnya, melayani masyarakat. Ayah sangat senang dengan pilihannya, jadi akan kubiarkan dia untuk saat ini. Itu benar, lagi pula kita tak bisa jadi keluarga. Paling tidak, belum. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan... kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi.
Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. "Papi, aku pulang." "Papi?" Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. "Hei, papi, makan ini." "Papi ini, papi itu." Papi. Aku sangat muak dengan kata papi, sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu.
Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya, Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, Papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, Papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda. Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya, tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara? Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. "Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti." Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya." Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku.
Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Jos selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak. Aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Jos si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Jos muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan tentu saja. Jos adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian, keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata, "Papi." Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Jos, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan.